Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada pembelajaran kita selanjutnya akan langsung saja membahas tentang materi selanjutnya yang bisa dikatakan adalah materi lanjutan dari kemarin ya. Jadi setelah kita sudah membahas tentang hukum bacaan tajwid idhar, kemudian juga idgham yang terbagi dua ya, ada idgham bi gunnah dan bila gunnah. Kemudian bacaan tajwid iqlab, dan ini masih dalam rumpunnya ya, yaitu ikhfa. Ya. Jadi ikhfa adalah ketika di sini ya kita bisa lihat ada nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin, dalam arti di sini ada dhammahtain, kemudian fathatain dan kasratain, dibaca samar-samar ya jika bertemu dengan 15 huruf ikhfa ya. Ini samar-samarnya juga disertai dengan dengung selama 2 harokat ya. Nah, ikhfa ini sendiri sebetulnya ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa aqrab atau a'la, di mana ketika huruf ini nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ketiga ini, yaitu ada ta, dal dan ta. Nah, bagaimana penerapannya? Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, dia dikatakan ikhfa a'la atau aqrab ketika bertemu dengan ke huruf 3 ini ya. Maka cara membacanya adalah menyuarakan nun mati ini ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai dengan makhrijul huruf dari ta, dal dan ta ya. Makanya ini harus sesuai makhraj dari ketiga huruf tersebut. Langsung saja kita coba praktekkan ya. Yang pertama adalah ketika di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ta di sini ya. Tanwin dalam arti di sini harokatnya kasroten bertemu dengan ta, maka dia harus ujung ujung lidah mempersiapkan ke huruf ta ya. Langsung saja perhatikan, jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Jadi posisi ujung lidah ini mempersiapkan ke huruf ta. Kita ulangi sekali lagi, jannatin tajri min tahtihal anhar. Selanjutnya adalah ketika ya di sini nun mati atau tanwin, dalam kesempatan ini adalah nun bertemu dengan dal. Nah, dalam arti kita dal ini ya. Maka cara membacanya juga mempersiapkan ke huruf makhrijul huruf dari dal ini. Langsung saja. Oh ya, di sini juga ada ta ya yang sudah kita bahas tadi di sini. Langsung aja kita praktikkan. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ya, seperti itu. Jadi mempersiapkan ujung lidah ini menyentuh pangkal 2 buah gigi atas, mempersiapkan sesuai dengan makhrijul huruf dari dal. Nah, selanjutnya adalah di sini huruf terakhir yaitu to. Dalam kesempatan ini adalah nun mati ya bertemu dengan to ya. Maka dia termasuk ikhfa, maka harus samar-samar dan dengung. Mari kita coba praktekkan. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ya. Jadi memang ketika di sini harus ada dengungan selama 2 ketukan. Begitu juga dengan ini, kemudian juga dengan ini, dan sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Jadi selama 2 ketukan. Caranya bisa dengan kita ketuk. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan pada ikhfa selanjutnya, yaitu ikhfa ausat. Nah, dalam arti di sini bertemunya nun sukun atau tanwin ya, bertemu 10 huruf ya di bawah ini. Maka cara membacanya adalah sikap lidah di sini atau bibir mempersiapkan menempati makhraj huruf yang dihadapi. Kurang lebih seperti yang tadi ya. Tidak terlalu jauh beda.
Oke. Yang pertama adalah huruf tha, ya. Di sini huruf tha, ya. Cara membacanya adalah sama, mempersiapkan ke huruf tha dengan disertai dengung dan samar-samar. Langsung coba kita perhatikan. Saihatin thayyibatin wa abkara. Ingat ya, mendengungnya di sini harus terlihat, terdengar sekitar 2 ketukan atau 1 alif. Kakak ulangi sekali lagi. Saihatin thayyibatin wa abkara. Oke. Selanjutnya adalah huruf jim, ya. Huruf jim di sini ya. Nah, di sini kira-kira bisa ditemukan mana tanwin nun mati atau tanwin bertemu jim? Ya, betul ini ya. Jadi ini tanwinnya bertemu dengan jim. Kan dia termasuk ikhfa. Langsung saja coba kita perhatikan. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Oke. Selanjutnya huruf dzal, ya. Pada kalimat ini bertemu dengan apa? Betul, tanwin bertemu dengan dzal. Maka dia termasuk ikhfa. Langsung saja. Wallahu azizun dzuntiqam. Sekali lagi. Wallahu azizun dzuntiqam. Sebenarnya di sini ada 2 ya. Nah, ini termasuk juga ikhfa yang sudah kita bahas tadi. Dalam arti di sini nun mati bertemu dengan ta. Bagus. Selanjutnya huruf zai. Langsung saja ini ya. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Oke. Selanjutnya huruf shin. Ya. Huruf shin, fokuskan, persiapkan untuk di sini. Ya, persiapkan. Fa ansyarna bihi baldatan maita. Oke, selanjutnya huruf shad. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Selanjutnya adalah huruf dha. Ya. Sini ya. Wa talhim mandud. Oke. Selanjutnya adalah huruf dzal. Di sini dha ya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Oke, selanjutnya. Nah, setelah ke 10 huruf tersebut, maka selanjutnya adalah huruf ikhfa adna atau abad. Dalam arti di sini ketika nun mati atau tanwin, ya, harokat-harokat ini bertemu dengan kaf dan qaf, cara bacanya cukup mudah. Kita cukup menjadikan huruf tersebut mendengung dan samar-samar dengan membunyikannya huruf eng, ya, menjadi eng, ya. Seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Contohnya di sini nun mati bertemu dengan kaf, ya. Ini ikhfa juga, ikhfa adna atau abad. Langsung saja coba kita praktekkan. Minkum, pokoknya dia menjadi huruf eng, ya, eng disertai dengan dengung dan samar. Minkum. Selanjutnya nun mati bertemu dengan qaf. Fanqalabu. Oke, sampai sini paham? Bagus. Nah, ini salah satu penerapannya. Nanti bisa dipelajari karena kakak sudah share di masing-masing video ya. Di situ ada link yang bisa di-download. Sudah kakak bagikan materinya ya. Jadi tolong dipelajari karena sudah tinggal kalian fokus melihat modul yang kakak berikan. Tinggal kalian cermati dan intinya dipraktikkan ya. Kalau nggak dipraktikkan sama saja bohong ya. Nggak bisa menguasai, karena di dalam membaca Al-Quran tidak hanya menguasai
secara teori, namun praktik di sini juga menjadi penting, ya. Selain itu juga materi-materi yang sudah kita bahas kemarin juga perlu dipelajari agar hal tersebut tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan, ya, namun bisa pada tahap kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, bisa sekarang ada di semua sebagai bentuk implementasinya, buka surah Al-Hijr ya di sini ayat ke-15 ayat 1. Oke, kemudian coba adik-adik semua buka kita langsung ayat pertama saja dulu ya. Untuk mengimplementasikan dari hukum-hukum tajwid yang kemarin sudah kita bahas, mulai dari apa? Betul, idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nanti akan kita bedah semua pada surah Al-Hijr ayat 1 dan seterusnya. Baiklah, perhatikan dalam implementasi di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini akan sedikit kita bahas terkait beberapa huruf yang memiliki kaitannya dengan hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas kemarin ya. Yang pertama, ada yang bisa memberikan contoh? Ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ya, betul sekali. Pada kalimat wa Qur'anim mubin. Di sini tanwin ya. Dalam arti di sini harokatnya kasroh tain bertemu dengan betul mim. Maka ada yang tahu hukumnya adalah apa? Betul, idgham bi gunnah. Maka harus dimasukkan ke huruf depannya dengan dengung 2 ketukan. Wa Qur'anim mubin ya. Terus ada dengung dan dimasukkan dengan dengung. Kemudian ada lagi. Ayo, ada yang bisa? Iya, betul di sini. Dalam artinya di sini nun sukun ya. Nun mati bertemu dengan qaf. Ada yang tahu hukumnya? Betul, ikhfa. Ikhfa apa?
Ikhfa yang terakhir tadi ya, ikhfa yang namanya dia berubah menjadi ang ya, yaitu ikhfa adna atau ab'ad. Jadi caranya adalah menjadi dengungnya itu ang ya. Min qaryatin, min qaryatin. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ya apa? Tanwin bertemu dengan alif. Maka hukumnya adalah izhar halqi. Betul. Maka harus jelas. Min qaryatin illa, ya. Enggak boleh min qaryatin illa, ya. Harus jelas. Min qaryatin illa. Oke, selanjutnya apalagi? Betul, di sini ada tanwin ya. Di sini tanwin sebetulnya dia itu. Dhammah tain bertemu dengan mim. Ada yang tahu hukumnya? Betul, idgham bi gunnah. Rumusnya apa sih? Ada yang masih ingat? Betul, yanmu ya. Yanmu. Ada huruf ya, nun, mim dan waw, maka dia termasuk huruf idgham bi gunnah. Harus dimasukkan di depannya 2 ketukan dengan dengung. Kitabum ma'lum. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, betul. Di sini ada nun mati bertemu dengan apa? Alif. Maka dia dibaca izhar. Betul, harus jelas. Ma tasbiqu min ummatin. Ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, di sini tanwin karena dia bersambung ya ke bawah bertemu dengan alif, maka dia termasuk izhar. Dibaca jelas semua ya. Min ummatin ajalaha. Oke. Selanjutnya apalagi ada yang bisa dapat? Iya, ini betul. Nun mati sebenarnya sini ya. Bertemu dengan kaf. Apa termasuk? Ikhfa adna atau ab'ad menjadi ang. Bil malaikati in kunta. Oh, ternyata sini juga ada ya, nun mati bertemu dengan ta. Ya, maka dia termasuk ikhfa a'la atau aqrab. Selanjutnya ada lagi nah di sini ya apa? Sini tanwin dalam kasus ini yang berharokat fathatain bertemu dengan mim, maka dia harus dimasukkan idzam mung. Nah, di sini apa lagi? Nah, di sini sebetulnya nun mati ya bertemu dengan dha. Ada yang tahu ikhfa apa? Masih ingat? Ya, ikhfa awsat ya bertemu dengan dha. Maka di sini apa tadi? Di sini idgham bi gunnah. Di sini adalah ikhfa ya. Ikhfa sebetulnya ketiga pembagian ikhfa tadi tidak usah terlalu repot ya. Cukup adik bisa menguasai ke 15 itu pada nun sukun bertemu dengan nun sukun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa tersebut, maka sudah cukup nanti disebut sebagai ikhfa. Toh kalau adik-adik semua paham pembagiannya, ada yang ikhfa a'la aqrab, kemudian ada awsat dan kemudian ab'ad atau adna. Nah, itu jauh lebih bagus ya. Saja prakteknya ya. Idzam mundhirin, sama-sama harus mendengung, namun di sini kalau mendengungnya idgham adalah dimasukkan, sedangkan ini ikhfa harus sedikit sama-sama. Idzam mundhirin. Oke. Selanjutnya apa lagi? Oke, sepertinya sudah habis ya. Oke, mungkin itu saja untuk praktiknya ya. Ingat-ingat ya surah apa yang menjadi praktik kita hari ini untuk terus dipelajari dan terus dikuasai baik materi ataupun teorinya ya, dan nanti diterapkan pada praktiknya itu sendiri ya. Ini saja yang bisa kakak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.